semoga ada jalan terbaik buat naikkan tarif R2 sama R4. Berapa doakan kita ya, rekan-rekan. Kemudian perwakilan dari teman-teman Gebrak, Pak. Mohon ada Pak Niko, ada Pak Dendi, ada Pak pencerahan dan masukan sekaligus pencemurahan dengan kondisi terkini, Pak Oji, terus Pak Helmi. Jadi silakan Pak. Kemudian di sebelah saya sudah hadir Pak Dr. Okto Manulang dari Pak Akar. Siap. Dari Baik, kemudian terima kasih. Sana lagi ada teman-teman dari Kemenhub, dari Direktorat Angkutan Jalan Kemenhub. Saya Pak Dimas, ada Pak Basuji, dan di sebelahnya ada Pak. Itu bertiga dari Kemenhub. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon izin kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sampurasun. Alhamdulillah. S3 saya di sini semua. Mertua saya di Bandung, istri saya orang Bandung, tapi orang Batak juga. Numpang lahir di Medan, besar di Bandung. Kalau ngomong Batak nggak tahu, ngomong Sunda mantap kali. Oke ya. Itu sekedar perkenalan Bapak Ibu. Jadi saya bertugas sebagai dosen di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro di bawah Fakultas Teknik. Yang menjadi pertanyaan, dosen-dosen saya waktu di TB kan banyak ahli transport. Kenapa nggak orang itu yang diundang? Tanya dulu sama di Jawa Barat, kenapa nggak orang itu yang diundang? Pak, setelah aku petakan area permainan gitu ya, kami sudah paham bahwa ada satu keniscayaan dari perkembangan teknologi informasi itu, ya. Tapi saya tidak mau ngomong yang berat-berat dulu. Yang berat-berat itu katanya kasih sama si Dilan, ya, ada filmnya itu ya. Yang berat kasih sama Dilan, bukan sama Rizky yang di sana itu Pak. Nah, ini kawan-kawan saya di Kementerian Perhubungan. Saya membantu di Kementerian Perhubungan sebagai tenaga ahli itu sejak tahun 2006. Kenapa nggak dosen di TP yang diambil di Jawa Barat? Kenapa jauh-jauh dari Semarang? Saya jam 5:30 pagi dari Semarang. Ya, harusnya siang ini saya ketemu profesor dari University Southern California sama Pak Bambang Susantono, mantan kepala IKN. Tapi saya profesional, first in, first serve. Karena Mbak yang sana, Mbak Eviani udah kontak saya duluan ya, saya prioritaskan ini. Dan memang ada kedekatan pribadi saya dengan Bandung, gitu ya. Kalau ditanya, kau orang mana kau? Aku Basuja, Batak, Sunda, Jawa. Jadi kalau mau pemimpin Indonesia lebih mantap, pilih saya. Bapak mau tegas, Bapak mau bercanda, keluar Sundanya. Bapak mau meliuk-liuk, keluar Jawanya, ya gitu ya. Oke, itu aja perkenalan dari saya. Saya mau minta waktu sedikit sama Bapak Ibu agar apa? Agar permasalahan ini dari 2010 sampai sekarang, mohon maaf sama teman-teman Kementerian Perhubungan, saya bilang kalian ini kayak pemegang tongkat sihir, aksi reaksi, ya. Atau singkat cerita saya bilang ekosistem ini, ya, online transport ini, kalian main ini meong-meongan, saya bilang. Kenapa saya bilang main meong-meongan, kucing-kucingan? Ya nanti tanya Pak Dimas dan kawan-kawan ya. Saya aplikator, saya tantang, ya kan? Saya bilang seperti ini. Ini ekosistem. Kalau kita main kucing-kucingan, Pak Dimas bilang 1,5 juta mitra driver. Kalau main kucing-kucingan terus antara pemerintah sebagai regulator, aplikator, di tengah-tengah itu ada mitra driver dan konsumen, ini kucing-kucingan. Ekosistem ini nggak akan jalan, saya bilang. Kalau ekosistem ini bubar, apa yang terjadi dengan 1,5 juta itu?
ada kesewenang-wenangan di sana. Gitu ya. Bapak Ibu, saya mau agak naikkan permainan ini sedikit gitu ya, sehingga kita paham dari sisi keilmuan. Karena saya dosen, saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa yang kita lakukan selama ini itu hanya aksi reaksi. Kalau kita lihat ini kontemporari sosioekonomi, ya, kontemporari sosioekonomi ini yang sebenarnya mengiring ilmu pengetahuan tadi sampai kepada kondisi saat ini. Pada zaman Auguste Comte itu utopia, negara sebagai tatanan tertinggi sistem sosial. Hegel sama, utopia juga. Muncul kalau kita aliran kiri ini kan, Karl Marx ini. Ada struktur kelas, ya. Ada masalah ketenaga kerjaan pada saat revolusi industri di Eropa, di Inggris, di Amerika, di Prancis. Kemudian ada Durkheim. Bapak lihat yang sebelah kanan itu. Jadi kalau kita lihat historical ini, sebenarnya situasi yang sedang kita hadapi dari tahun 2010 sampai detik ini maupun 20 tahun ke depan, Indonesia emas atau cemas, kan itu ya. Masyarakat ada sebagai suatu realitas yang berbeda dari individu. Itu dulu dipahami. Norma, nilai, institusi tidak dapat direduksi hanya pada tindakan individu. Bapak paham apa yang mau saya sampaikan di situ? Berbangsa dan bernegara tidak bisa kita hanya mendorong ego kita semata, karena ini ekosistem. Jadi kalau tidak dipahami secara komprehensif, gagal ini barang. Suara saya memang kencang, orang baca suara saya kan. Nah, era society digital tadi yang sedang kita jalani ini masih relevan Pak dengan apa yang dikatakan Durkheim. Sui generis itu bisa sebagai uniqueness, bisa sebagai common sense. Terjadi kan? Yang kita alami sekarang kan? Nah, ternyata ilmu pengetahuan itu udah ada dari dulu. Cuman dia bertransformasi Bapak Ibu. Oke, saya mau kasih nih, paham ini. Bagaimana demokrasi ekonomi itu semakin naik level permainannya, ya, dalam konteks digital ekonomi. Gig worker, pekerja serabutan. Pada Kongres ISEI ya di UNS, Pak Jokowi bilang hati-hati dengan pekerja serabutan. Seorang pemimpin hanya mampu mengidentifikasi, menarasikan hati-hati dengan pekerjaan serabutan. Apa bionnya? Apa mitigasinya yang harus dilakukan pemerintah? Sorry to say, nothing. Just narasi. Lalu pertanyaan kita, kemana amanat Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 2 itu? Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak demi kemanusiaan. Betul kan? Bapak setuju kan? Betul kan? Makanya jangan meong-meongan. Bukan saya bela Bapak ya, saya bela bangsa dan negara ini. Biar apa? Ekosistem ini bisa kita hadirkan, bisa kita jaga, kita rawat sesama anak bangsa. Mungkin bapak-bapak di lapangan, apakah kita sudah bisa menghindari homo homini lupus ini, Pak? Yang kuat, telan yang lemah, Pak. Lantas pemerintah sebagai wasit, saya bilang sering ke Pak Dimas, jangan-jangan kalian sebagai pemerintah, ya, sebagai wasit, lupa bawa sempritan. Kalau lupa bawa sempritan, maka kalian tidak akan bisa menghadirkan equilibrium. Jadi kalau nggak paham ini binatang apa ini digital ekonomi ini? Ini binatang apa ini teknologi informasi ini dalam keniscayaan yang kita jalani hari tiap hari? Ini keniscayaan ini nyampe ke tangan saya ini, Pak. Cukup gerongan Bapak datang sendiri dia. Ini loh Pak. Ini tuh apa Pak? Kopi Pak. Konsentrasi pikiran Pak. Makanya aku bilang siap-siap lihat. Saya
belum dewasa Pak ya. Provokator Pak. Saya provokasi. Jadi jangan sampai homo homini lupus ini itu yang kita maintain ya akhir-akhir ini, terus 20 tahun lagi mau kayak gini kita. Enggak lah, jangan ya. Ini kan yang terjadi Pak. Bapak-bapak sebagai pemain lapangan ada pergeseran dari ekonomi klasik ya. Dulu tenaga kerja itu kan cuma butuh skill Pak, kompetensi, waktu dan tenaga. Pemilik modalnya banyak investasinya Pak. Dengan perkembangan teknologi tadi, shifting Pak, pemilik modal tuh Grab, Gojek dan seterusnya. Yang investasi siapa? Mitra driver. Ya kan? Terjadi pergeseran kan? Jadi di mana pemerintah menghadirkan equilibrium di sini? Pahami dulu ini. Selalu kami katakan ke teman-teman Kementerian Perhubungan, mekanisme perhitungan BOK kalian yang sudah ada permennya itu masih relevan enggak? Walaupun aplikator itu tidak membuka algoritmanya Pak, lewat wawancara diskusi yang kami lakukan pada saat diberi tugas sama Pak Dimas, kami terawang Pak, gemetaran orang itu Pak. Saya ospekin Pak. Kalau nggak mau buka data klien yang sesuai kebutuhan pemerintah, bubar kita nanti. Jadi masih relevan deh. Lihat yang sisi kanan itu Bapak. Jadi BOK yang kita rumuskan, yang dirumuskan oleh pemerintah tadi untuk menentukan tarif batas atas, batas bawah, lantas tidak sewenang-wenang aplikasi itu menerapkan tarif tadi. Nah, algoritma yang mereka mainkan itu Bapak Ibu, itu dilakukan secara real time. Nah, fakta bahwa mitra tenaga kerja tadi berinvestasi secara mandiri, dia yang memiliki aset produksi. Si aplikator hanya menyediakan teknologi. Ini bahayanya kalau pemerintah lupa bawa sempritan. Apakah bapak-bapak didata enggak sebagai entitas statistik negara, state? Sudah diregistrasi enggak problem-problem bapak ibu semua? Akhirnya apa? Mitra driver, Pak, bukan saya mau nyindir bapak, enggak. Setiap ada kebijakan pasti bapak bereaksi. Kami sudah buat storytellingnya. Tinggal nunggu dipanggil Mr. Presiden aja gitu. Mau kita naikkan skala permainan, kalau kami ini udah harus jadi undang-undang. Di negara tetangga kita, Singapura, clear Pak, undang-undang Pak. Nah kita protesnya apa Pak? Jangan pakai kata-kata perbudakan Pak. Pakai aja undang-undang 1945 pasal 27 itu. Pemerintah kasih tanda tanya. Itu Pak. Jangan perbudakan, bahaya itu. Tapi hadir nggak negara di sini? Saya bukan ngajarin curang saya, tetapi kita harus menggunakan narasi berdasarkan undang-undang. Oke, saya lanjut cepat dikit. Nah, pada setting sui generis tadi atau common sense yang seperti apa? Pemerintah harus mampu menghadirkan equilibrium. Tarik menarik kepentingan politik, ekonomi, sosial, kultural, bahkan yang terakhir yang paling sensi di negara ini. Kami sudah mulai riset Pak, permasalahan apa Pak? Tadi kan ada 3 itu, politik, ekonomi, sosial, kultural. Yang terakhir Pak, religiusitas. Tidak pandang kita kasta pendidikan Pak. Begitu bicara religiusitas, ada nggak diakomodir di undang-undang? Itu gunanya ya, ilmu pengetahuan itu, fakta empiris itu menjadi guide kita untuk membuat aturan main, bukan perasaan, bukan kepentingan. Ini loh irisannya, state-nya itu di mana, marketnya di mana, civil society-nya di mana. Kan yang poin itu yang harus kita cari, bukan? Nggak bisa pemerintah sendirian.
Gak bisa juga kalian ribut sampai nggak bisa makan. Apa yang terjadi, Pak? Tindak kriminalitas. Itu yang saya tidak menginginkan. Saya di depan, Pak, di DBTB 98, Pak, kerja kami itu unjuk rasa dulu, Pak. Tapi kenapa terjadi seperti ini di negara kita? Nggak sesuai dengan bayangan saya waktu unjuk rasa 98, Pak, di kampus, Pak. Ini, Pak, jadi kalau kita bisa memainkan peranan-peranan ini, Pak, kami nggak disuruh Kementerian Perhubungan, Pak, riset kami, Pak, dan kami kasih untuk bangsa dan negara ini, Pak. Kami pakai tools and Vivo buat orang yang mengerti riset kualitatif, ya. Apa kata kuncinya? Gig worker, ekonomi digital, transformasi digital, daya saing digital. Inilah kata kunci yang kami coba telusuri dengan Envivo. Sehingga apa? Media ini, Pak, ada 360 berita yang kami trace di online, gitu ya, dari tahun 2010. Pak, Bapak mau tahu hasilnya? Ini, Pak. Hierarki konten analisis. Pemerintah itu lebih banyak ngomongin apa? Ya aja, stakeholder siapa sih yang terlibat? Itu narasinya lebih besar di situ tuh, di sini. Waduh, nggak kelihatan ya. Ini nggak kelihatan. Nih, stakeholder kementerian lembaga ngomong aja di situ. Strategi digital kementerian lembaga di situ aja dia ngomong. Ya, jadi yang tebal itu menunjukkan narasi yang terjadi sejak 2010. Tantangan pekerja dikit dibicarakan, untuk mendukung kesejahteraan dikit, apalagi masalah safety, Pak, dikit dinarasikan. Yang gede-gede itulah yang enak dibicarakan. Kenapa? Aksi, reaksi. Jadi kalau makro konten kita paham, mikro konten kita paham, jadi diskursus dalam konteks mikro konten tadi, kesetaraan pekerja digital. Kesetaraan pekerja digital itu menempati urutan terakhir. Bapak paham sekarang kenapa hasil reaksi pemerintahannya begitu saja? Kenapa aplikatornya meong-meong? Siapa yang memperhatikan safety Bapak? Bapak sendiri kan? Melihara sepeda motor siapa? Uang siapa? Uang Bapak kan? Gitu loh. Jadi waktu Pak Prabowo mengundang para CEO aplikator tadi untuk BHR itu, kira-kira Bapak bisa menerawang apa yang terjadi di ruangan itu? Kalau saya bisa, even though aku tidak hadir di situ. Dari apa? Dari berita online yang aku baca. CEO Gojek bilang apa? Kami mau bahwa online transport itu menjadi bagian public transport. Saya mau itu nanti direvisi Undang-Undang 22 2009. Apa maknanya? Apa konsekuensinya? Enak aja pemerintah menghimbau kasih PHR. Ya, begitu statement CEO Gojek bilang kami mau menjadi bagian public transport, dulu kenapa nggak mau dikomunikasi? Kenapa sekarang mau? Apa behind skenario? Itu yang harus mampu kita terawang. Even though dia tidak sampaikan. Tidak bisa, Pak, kalau nggak memiliki ilmu pengetahuan. Kehadiran kami sebagai akademisi, kami tidak berpihak ke siapa-siapa. Soal bagaimana ekosistem ini menjadi bagian perbaikan bangsa dan negara. Itu baru paten, ngambil keputusan. Udah banyak orang yang sekolah tinggi-tinggi yang didengar, yang mengenakkan telinga semata. Bapak Ibu perhatikan, Society 5.0 super smart society. Really? Benar gak itu super smart society? Benar gak? Jangan-jangan Bapak Ibu pegang smartphone, lantas Bapak menjadi smart society? Di situ kita gondoknya, Pak, melihat situasi sekarang. Bapak bisa baca, ya. Menurut Bappenas, ya, 2045
Penduduk tinggal di perkotaan 72,8%. Apa konsekuensinya terhadap kebutuhan pergerakan, baik orang maupun barang? Mohon maaf, Ranpergub yang disusun, saya bilang, belum menyentuh perpindahan atau pergerakan barang. Padahal judulnya untuk kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat itu apakah pergerakan orang? Mohon maaf nih, Pak Dede. Ya, jadi kalau diskusi dengan kami, kupingnya harus siap panas. Karena kalau nggak panas, kalau kalian nyaman, negara ini nggak akan berubah. Pemerintah harus ini kerjaan mau spek orang, goncang-goncang gitu ya. Biar apa? Biar nggak nyaman dia, biar kerja, biar serius gitu. Ya, Bapak Ibu, minimnya ya iliterasi ekonomi digital tadi ini menjadi masalah, baik di pemerintah maupun di masyarakat umum. Jadi, where are the poor people to live and work? Gimana ini 72,8%? Apa konsekuensinya 20 tahun ke depan? Dari struktur ruang perkotaan yang saya dalami di S1 itu, ternyata itu yang dilihat celah bahwa ada blind spot pergerakan yang tidak dilayani oleh public transport. So, apa yang dikatakan CEO Gojek itu? Kami mau menjadi bagian public transport. Apa yang mau mereka bridging? First mile and last mile. Oke? Aku gak usah ketemu, ya. Bisa aku baca permainan mereka di dalam ruangan itu ya. Begitu trade off tadi, oke, no problem, gitu ya. Nah, kita coba ambil bagaimana ekosistem ini bisa kita jaga, kita tingkatkan untuk 20 tahun ke depan, misalkan seperti itu. Kami lanjut, Bapak Ibu. Ini yang terjadi bukan aksi reaksi, kebijakan pro-populis, nggak lebih dari itu. Siapalah pembisik Mr. President yang paham ini? Siapa? Ada Bapak tahu? Suruh duduk bareng dengan kita. Dan kita gontok-gontokan, bukan mau tinju-tinjuan, gontok-gontokan dalam ini, Pak. Jadi kalau ini yang coba kita hadirkan, harapan kita aturan lain itu bukan hanya sekedar memenuhi administrasi seperti yang disampaikan Pak Didik tadi. Itu ya. Jadi ketika saya diundang mengedukasi, memberi masukan terhadap Ranpergub ini, senang saya. Padahal udah ada undangan itu dari profesor dari Amerika itu. Sabodo teuing eta mah. Sabodo teuing, Pak. Ada Bapak Ibu pernah paham ini? Seritek cuma 55 ribuan, Pak. Mitra driver dibilang Pak Tibas berapa Pak data ini? Total semuanya waktu sekitar 1,5 juta. Wow. Bukankah itu menguasai adat itu orang banyak? Kok main kucing-kucingan? Gimana sih? Cukuplah pakai orang-orang yang concern tadi. Yuk kita rumuskan. Biar apa? Kalau aplikator jangan sewenang-wenang. Pemerintah juga memiliki pengetahuan yang cukup. Kalau nggak kuat, panggil itu para peneliti akademisi sini coy. Sini yuk, duduk bareng yuk. Ini loh yang Bapak lihat ini udah kami rumuskan, Pak. Jadi kalau kebijakan ekonomi kita itu fail, gagal memahami, selesai Pak. Lihat tuh Pak, BUMN, PNS. Ya. Pertanyaannya, benarkah Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 2 itu udah dilakukan ya? Jadi kalau mau unjuk rasa, gak usah pakai kata-kata bombastis. Ngajari pula unjuk rasa ya. Jadi unjuk rasanya itu yang berbobot lah, berdasarkan aturan main. Bukan saya mau ngajari Bapak Ibu unjuk rasa, enggak. Duduk bareng, ngapain unjuk rasa panas-panasan kan? Ya kan? Duduk aja gini, Bapak mau ngomong apa? Pemerintah mau ngomong apa? Yuk kita cari equilibriumnya yuk.
Itu baru nanti negara ini akal sehat yang memimpin di depan. Bukan kebijakan populis. Di Jawa Tengah, Pak, saya tanya orang di survei, apa dasar kalian menaikkan tarif itu? Ada hitungannya? Enggak, Pak. Biar nggak unjuk rasa aja itu para mitra. Simpel. Oh, very simple. Terus sudah dinaikkan di mana? Naik nggak? Agak, Pak. Hukum pasar ini, Pak. Makanya kita bilang tadi mekanisme pasar. Kami lanjutkan. Nih, di Pergub mereka, termasuk Kementerian Perhubungan, kami bilang perlukah diatur kuota? Diskusi kita dulu, Pak. Aplikator punya KPI, Pak. Begitu saya pencet, saya mau mau enggak? Begitu rush hour, tarif yang mereka lakukan sama. Even though 1 menit, ketika saya cancel, saya order lagi, naik tarifnya. Kenapa? Mereka menggunakan teknologi yang membaca arus lalu lintas di lapangan secara real time. Mereka kalkulasi algoritma itu, Pak. Bapak-bapak mau pakai BOK yang lama itu cukup bilang tadi Mas dan kawan-kawan. Tapi sampai mana? Ini loh. Jadi jangan kita serta-merta diregulasi. Enggak bisa. Itu mekanisme pasar. Tetapi jangan pemerintah tidak mampu membuat aturan main. Aturan main itu membungkus, Bapak Ibu, di dalamnya mekanisme pasar. Ini nggak boleh lebat ya. Area permainan ini ya, macam-macam boleh ini aplikator. Itulah. Jadi nggak perlu diatur menurut kami, ya. Tapi nanti kita sepakati regulasi atau deregulasi. Kenapa? Aplikasi Bapak Ibu itu ada KPI-nya. Pernah kami itu, Pak? Oke ya? Nah, silakan dilihat ini, Pak. Mohon maaf, agak-agak pakai bahasa Inggris gara-gara internasional dikit. Oke? Battleground-nya di mana ini? Tanding semua sama dosen ITB sekaligus gitu ya, dosen ITS dan sekaligus UI. Nggak ada Pak Rizky yang memetakan ini selain kami. Karena kami concern di sini, karena ini bagian dari ruang kota, karena ini mengurusin manusia dengan segala perilakunya. Apa? Yang mau kita jelaskan di sini? Apakah ekosistem gig ekonomi di Indonesia itu udah oke belum? Lihat apa strategi pemerintah? Hasilnya sih doang. Tidak ada roadmap yang jelas secara nasional terhadap gig worker ini. Pemerintah hanya bilang, Pak Jokowi bilang di Kongres IC di UNS, apal Pak. Sebelum lecture beliau, dia bilang di berita online, hati-hati pekerja serang. Buatlah battlegroundnya di mana? Jangan sampai yang 1,5 juta itu hanya komoditas politik. Duduk bareng kita sama Mr. Presiden gitu ya, sama komisi-komisinya. Ini 1,5 juta, coy. Overregulated atau deregulated atau hanya sekedar komoditas politik ini. Akhirnya battleground itu nggak ada yang ngatur di antara stakeholder yang ada di Indonesia. Komdiji cukup ngurusin tusinya, Kemenhub cukup ngurusin tusinya. Tiba-tiba di belakang Dimas, nanti yang barang Pak terkait dengan pos itu mau dilimpahkan ke kami, nggak di Komdiji lagi. Kalau gitu jangan lupa minta saweran limpahkan juga anggarannya ke kalian. Saya bilang, jangan tugasnya dikasih, uangnya nggak dikasih. Aku, teman-temanku Kementerian Perhubungan ini sering kuledekin, sok jago kalian, sok superhero, saya bilang. Odor, Kemenhub, online transport, Kemenhub, kemana Kementerian Tenaga Kerja?
Segera itu revisi undang-undang ketenaga kerjaan itu, gitu ya. Apakah lantas, masukkan aja nanti ke UMKM? Gak gitulah, keles, gitu kan? Ngeri Pak, ketika selama menteri ngomong, udah nanti kita coba revisi undang-undang UMKM. Apakah bisa nanti kita masukkan para mitra driver ini sebagai UMKM? Kalau gitu undang-undang bukan visioner, bukan futuristik. Kalau gitu undang-undang hanya aksi reaksi. Bapak suka nggak undang-undang aksi reaksi, Pak? Terus ngapain orang-orang belajar tinggi-tinggi, Pak? Bukan aja. Ya kan gitu ya. Undang-undang itu kan disusun untuk apa? Menjaga keseimbangan. Keseimbangan apa? Jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Benar nggak Indonesia emas 2045? Kalau main kucing-kucingan kayak gini, jadi lack of education, low skill, unemployment. Yang di PHK itu larinya kemana? Si mitra, si aplikator sih senang-senangnya aja, masuk comeh-here. Begitu macam-macam kok suspend, begitu itu suspend. Lantas pemerintah mana? Apakah Bapak mau membuat aplikasi plat merah seperti di Korea? Mana yang mau diatur di Pergub ini? Apakah yang sudah ada? Apakah yang akan ada? Barang, orang? Clear Pak, sorry Pak. Jadi narasi itu Pak, itu harus clear. Pergub ini mau mengatur yang mana? Yang ada sekarang atau yang akan datang? Atau dinikahkan ini dua-dua. Clear dong permainannya. Makanya kami coba. Ini area permainannya ini. Tapi gig ekonomi itu Pak, sama negara-negara maju itu jadi tools cyber. Gig ekonomi ini Pak, dari bahan bacaan kami, itu tools untuk cyber Pak. Uang mereka pindahkan ke kita, ya kan? Kita sibuk kerja cari sesuap nasi, mereka santai-santai Pak. Utang-utang gitu, saya kasih sampai mabuk gitu ya. Bubar kita lagi. Lihat Pak, kami buat apa itu Pak? Religious based culture. Ini nggak pernah dipahami pemerintah dalam konteks gig ekonomi, gig worker tadi, apalagi bicara online transport. Wah ini menarik Pak, ya makanya saya bilang, wah kalau kayak gini nggak ada yang paham ya aksi reaksi. Ini Pak, beberapa sedikit aja cukup. Perhatikan positioningnya dan Pergub ini. Aplikator itu sebagai enabler pertumbuhan ekonomi, pengemudi sebagai mitra, atau UMKM. Ini kan masih tanda tanya, ya kan? Pemerintah sebagai pembentuk ekosistem. Ini area permainannya, nggak boleh keluar ya dari situ ya. Aplikator nggak boleh suka-suka ya. Itulah. Bukan hanya sekedar menulis pasal-pasal demi pasal begini. Nanti ada beberapa catatan dan saya sudah beri ke Mbak Tevi, sehingga ini terakhir dari saya. Jadi Bapak Ibu, ya, kita udah capek belajar ini, kita udah capek mikir, tapi ternyata kalau nggak pintar jilat Pak, ya nggak masuk dalam itu, nggak cocok dalam itu. Ini kita udah petakan di Singapura clear Pak. Jadi permasalahan gig worker tadi di negara-negara lain Pak, itu bukan masalah status ketenaga kerjaan, tetapi penguatan pada proteksi sosial. Tiap-tiap warga negara berhak. Apakah cukup BPJS itu doang? Ya, ujung-ujungnya apa Pak? Masyarakat dibiarin ribut, kalian situ ribut. Pak hati-hati Pak, diboncengin nanti kita Pak dari asing-asing itu. Prancis. Nah, bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Ya, terjadi tuntutan ya secara sosiologis behavior ya
tidak siap dia dengan model status ketenaga kerjaan era digital. Bapak Ibu nggak paham, Bapak Ibu nggak tahu menyuarakan. Kami kok yang investasi, tapi mana area permainan yang diatur pemerintah itu? Belum clear. Singapura bisa buat ini menjadi pada level undang-undang, mengapa kita nggak bisa? Dan cukup apa dasar Komisi 5 Adian misalkan bilang turunkan 10%, sementara Permen udah bilang 20%. Lalu kita tanya aplikator, kayak mana kalkulasi kalian itu? Ya nggak mau buka Pak. Kan yang tahu nggak? Apakah hadir equilibrium itu? Coba komisi presidennya saya. Clear ini mana? Kalau cuma minta mengimbau BHR, cemen itu. Itu bicara jangka pendek. Kita mau bicara jangka. Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Saya kan kaget-kagetin Bapak itu. Ini sudah kami sampaikan ke Kementerian Perhubungan. Jadi tolong surcharge pricing platform P safety komponen pendekatannya apakah masih rupiah per kilometer atau rupiah per menit, ini masih kita bisa diskusikan. Saya bilang tinggal nanti ini dikonsensus. Kami sudah sampaikan ke Pak Dimas dan kawan-kawan, dari perubahan komponen DOK yang dulu dengan apa yang coba kami rumuskan, ada beberapa poin yang nanti bisa diserahkan ke pemerintah daerah. Dan itu nanti kita sepakati, sifatnya konsensus. Mungkin nanti bisa disampaikan Pak Dimas, sehingga Bapak Ibu, mari kita bersama-sama, ya. Untuk apa? Untuk tadi. Kalau Pak Prabowo bilang zaman-zaman kampanye, sila ketiga persatuan Indonesia. Really? Ada nggak dari sini? Belum. Nah, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Kita barusan mendengar pencerahan dan hal-hal yang mungkin baru buat kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita menyemangati buat kita semua untuk berbuat dan terus berbuat untuk bangsa dan negara. Tadi soalnya kata kuncinya tadi antara yang beliau sering ulang-ulang tadi adalah keseimbangan atau equilibrium. Dan ini sebetulnya relevan sampai hari ini Pak Adimas, bahwa di Undang-Undang 22 LHJ itu sebetulnya di pasal 197 itu juga menyinggung masalah keseimbangan, yaitu berupa tanggung jawab penyelenggara yang pada pasal 197 ayat 1 itu berbunyi pemerintah dan pemerintahan daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib memberikan perlindungan kepada perusahaan angkutan umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum. Jadi kemudian tadi dilanjutkan bahwa oleh Pak Okto bahwa undang-undang, jadi kalau di tetangga kita ada sudah sampai ke level undang-undang. Nah karena itu pada kesempatan ini sudah hadir teman-teman dari Kemenhub untuk menyampaikan update. Barangkali sudah ada tanda-tanda di pemerintah pusat, sudah ada mulai diangkat ke level undang-undang atau yang lainnya gitu. Untuk itu waktu dan kesempatan dari Kemenhub untuk menyampaikan arahannya ataupun informasi terupdate di kesempatan hari ini. Disilakan. Terima kasih izin pimpinan FGD rapat Pak Kabid Pak Didik, yang saya hormati juga dosen kami nih Pak. Beliau juga selalu memberikan saran dan masukan, terutama terkait dengan kebijakan yang memang tadi disampaikan oleh Pak Okto juga, memang transportasi